Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Yunita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah seminar bisnis yang berjudul Teknik Menjadi Reseller Bagi Pemula. Memulai bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada analoginya. Analogi seorang yang memulai bisnis adalah ia seperti seseorang yang belajar naik sepeda. Pertama kali duduk di atas sepeda, dia akan merasa gamang dan takut. Ragu-ragu untuk mulai mengayuh, takut jatuh, takut menabrak. Namun ketika pedal sudah mulai dikayuh, si anak akan menguasai rasa takutnya dan ternyata naik sepeda itu mudah. Tidak seperti yang dia bayangkan di awalnya. Begitu pula dengan bisnis. Memulai bisnis ini pasti kita ragu dan bimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata bisnis itu mudah dan gak ribet. Oke. Konsep reseller. Simple. Konsep reseller itu adalah menerapkan cara berbisnis dengan sistem kulakan. Kulakan yaitu membeli barang dalam jumlah besar lalu untuk dijual kembali. Apa sih konsep utama sebagai seorang reseller? Yaitu harus mempunyai modal. Oke. Konsep reseller adalah sistem yang dapat dijalankan untuk menjual produk atau jasa orang lain dengan syarat kita harus membeli produk itu terlebih dahulu, lalu kita akan pasarkan kembali. Komisi yang akan diberikan pun bervariasi. Reseller kita menjual produk orang lain dengan mendapatkan harga modal dengan jauh yang lebih murah. Kemudian kita menjualnya lagi kepada konsumen. Dalam artinya kita bekerja sama dengan pusat, yaitu simbiosis mutualisme. Nah, sekarang kita mulai untuk tips sukses reseller. Yang pertama adalah pelajari informasi tentang produk atau jasa yang akan dipromosikan. Cara agar kita dapat menjadi reseller yang sukses adalah harus pandai memilih produk. Produk apa sih yang sedang booming saat ini? Produk yang mudah untuk dijual kembali. Jadi jangan salah memilih produk. Jangan salah memilih produk yang tidak banyak pembelinya. Karena kamu hanya akan menghabiskan modal promosi dan tidak akan mendapat keuntungan karena tidak adanya pembeli. Yang kedua adalah pilihlah produk yang diminati pasar atau produk yang Anda sukai. Jadi yang kedua tips sukses menjadi reseller adalah kita milih produk yang kita sukai dan yang banyak diminati oleh pasar. Jadi selain memasarkan produknya, kita juga harus memperoleh kesenangan tersendiri dari menjual produk tersebut agar kita sendiri tidak bosan. Yang ketiga adalah lakukan dengan menggunakan strategi marketing atau promosi yang beda dari yang lainnya, sehingga bisa menarik perhatian orang lain. Memasarkan produk hanya akan menghasilkan keuntungan jika melakukannya dengan disiplin dan konsisten yang tinggi. Selalu unggah produk-produk terbaru. Jadi kita tidak boleh untuk malas berposting, kita harus sering-sering dan rajin, konsisten, disiplin. Yang keempat adalah mengajak kerjasama beberapa orang untuk membantu penjualan kita. Menjalin relasi sangatlah penting, terutama dalam berbisnis. Dalam berbisnis kita harus banyak relasi. Manfaatkan relasi atau hubungan pertemanan baik yang telah kita jalin dengan sahabat kita. Minta bantuan agar memasarkan produk yang kita jual. Agar sahabat atau teman Anda tergiur, Anda bisa tawarkan komisi yang akan dia dapat setiap kali berjualan. Jadi kita tawarkan tuh kepada teman kita komisi yang akan dia dapat jika produk tersebut berhasil dijual. Canggihnya teknologi akan membuat Anda semakin mudah untuk menjalankan bisnis. Yang kelima adalah rajin dan berikan inovasi-inovasi baru. Kita harus rajin, terutama rajin untuk memposting, jangan malas. Harus posting, dan posting terus. Oke,
muncul kemudian kita akan melanjutkan ke studi kasus. Dalam tip reseller ini, saya sendiri sudah membuktikan dengan berjualan jadi reseller dengan menerapkan konsep-konsep reseller tersebut. Yang pertama adalah pelajari informasi tentang produk atau jasa yang akan dipromosikan. Oke. Di sini saya sebagai reseller yaitu sepeda kayu. Kenapa saya memilih sepeda kayu? Karena sepeda itu olahraga yang sangat diminati banyak orang. Bisa membuat sehat diminati dari anggota keluarga seperti ayah, anak, ibu, dan itu tidak laku karena sepeda itu sangat diminati banyak orang. Di sini saya menjual sepeda OVO dan sepeda mobile. Teman-teman tahu nggak sepeda OVO dan sepeda mobile itu apa? Dia adalah sepeda second yang taunya orang ini dia berasal dari Singapura. Jadi dia diimpor dari Singapura tapi sudah habis pakai dari Singapura. Padahal sepeda ini awal mulanya dari Cina. Jadi sepeda ini dari Cina nih. Tapi boomingnya dia adalah sepeda impor dari Singapura. Jadi banyak orang yang berminat. Selain yang berasal dari Singapura, harganya pun terjangkau murah. Contoh nih, sepeda OVO. Sepeda OVO itu berwarna kuning. Sepeda OVO dijual mulai 400.000, sedangkan mobile dijual dari 600.000. Sepeda tersebut ada beberapa jenis yang ada rantainya dan tidak ada rantainya. Dia masuk ke Batam melalui pelabuhan yang ada di Sekupang. Sepeda ini tergolong sangat langka, apalagi yang tidak ada rantai. Harganya pun sekarang terkisar sampai 1 juta. Sedangkan untuk OVO dan mobike, kita menjualnya bisa sampai 500.000, sedangkan kita hanya bermodal 300.000 per sepeda, kita menjualnya 500. Itu minimal. Jadi kita dapat keuntungan dari sepeda itu, satu sepeda adalah 200.000. Kalikan jika satu hari kita bisa menjual sepeda itu 5. Jadi 200 kali 5, 1 juta. Kalikan aja beberapa hari. Itu kalau penjualan lagi lancar-lancarnya. Tapi kalau tidak, anggap saja satu hari adalah 2 sepeda laku. Kita bisa memperoleh untung 400.000 dari penjualan sepeda. 400.000 kali sekian, kali beberapa hari, kali 30. Nah, Anda bisa hitung sendiri berapa modal dan keuntungan yang bisa didapat. Tips yang kedua adalah produk yang diminati pasar atau produk yang Anda sukai. Oke, sepeda adalah salah satu hobi saya, yaitu hobi saya bersepeda. Karena bersepeda itu santai, kita tidak capek berjalan kaki dan kita bisa menikmati udara. Selain itu juga sehat. Yang ketiga adalah lakukan dengan menggunakan strategi marketing atau promosi yang beda dari lainnya sehingga bisa menarik perhatian orang lain. Nah, di sini saya promosinya melalui marketplace yang tersedia di Facebook. Kita harus sering-sering mengunggah, jangan bosan untuk memposting sesuatu yang baru, posting setiap hari, posting dan posting, tidak ada kata lelah. Yang keempat adalah mengajak kerjasama beberapa orang untuk membantu penjualan kita. Nah, di contohnya nih saya kan reseller sepeda OVO dan mobike yang berasal dari Singapura melalui pelabuhan Sekupang. Jadi saya membeli sepeda itu dari Sekupang. Di sana ada sebuah kayak gudang seperti itu kan, yang udah ada menjualnya di sana. Lalu saya membeli sepeda itu dari pelabuhan Sekupang, tentunya dengan harga yang berbeda dan jumlah tertentu seperti 50 atau beberapa sepeda tergantung yang saya inginkan. Kemudian saya mengajak teman saya, tolong dong promosiin ini barang saya sepeda, mau nggak? Gini-gini, nanti kalau mau nih kita dapat 200, kamu 100, saya 100, atau bagaimana, tergantung dengan kesepakatan.
Oke, yang terakhir adalah rajin dan berikan inovasi-inovasi baru. Kita harus rajin posting, rajin update, nggak boleh malas, karena kunci bisnis yang sukses itu adalah seorang yang rajin, disiplin, dan konsisten. Oke teman-teman, selamat mulai bisnis Anda. Semoga kita semua menjadi bisnis yang sukses. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.